Selamat pagi teman-teman. Shalom. Bertemu lagi di ibadah anak GKJ Condong Catul. Ibadah kali ini ditemani oleh kita berempat. Ada aku, Kak Bubun, Kak Cinta, Mas Iko, dan Pak Catur. Nah teman-teman, luar biasa ya. Walaupun kita masih di masa pandemi, tapi kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Nah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan, agar kita lebih semangat. Oke, musik. Ikuti gerakan kita berdua ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Untuk mengawali ibadah pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, tadi kita udah menyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita mau firman. Tapi sebelum itu, supaya kita tambah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Apa itu Kak Bubun? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Oke, musik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah teman-teman, sekarang kita mau memasuki firman. Perhatikan ya, firman ini akan dibawakan oleh Mbak Intan. Silahkan Mbak Intan. Dari terbit matahari
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Masih belajar di rumah aja. Maka kita juga masih sekolah minggu dari rumah aja. Tidak apa-apa, semua itu baik untuk kebaikan kita bersama ya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita hari Minggu pagi ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita mau buka Alkitab kita. Kita mau siapkan Alkitab kita dari Alkitab ini. Sudah siap Alkitab belum di rumahnya? Kalau belum, coba sekarang ambil Alkitabnya. Minta dibantu papa mama untuk buka Alkitabnya. Oke, sudah? Yes, pintar sekali kalau sudah siapkan. Adik-adik yang di rumah, kita mau buka satu kitab yang seperti tadi yang lagu di awal yang Mbak Intan nyanyikan. Kita tadi nyanyi tentang dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarkan nama Tuhan selalu kita puji. Kita mau bicara tentang memuji Tuhan. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya adalah, kitab apa sih yang isinya tentang pujian-pujian kepada Tuhan? Ada yang tahu? Aku kasih, Mbak Intan kasih kata kunci ya. Kata kuncinya adalah Daud. Ingat, Daud selalu memuji Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaannya. Nah, pujian-pujian itu kemudian dirangkum dalam satu kitab. Kira-kira kitab apa? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa menebak nggak? Apa? Nah, kita mau buka kitab Mazmur. Mazmur itu di perjanjian lama apa di perjanjian baru ya? Ya, benar. Mazmur ada di perjanjian lama. Kita mau buka Mazmur pasal ke-22. Kita mau baca 3 ayat aja. Mazmur 22 kita mau baca untuk ayat ke-23, ke-24 dan 25. Oke, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk ikut mendampingi membaca kitab Mazmur ini ya. Ya, Mbak Intan akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ini pasal ini ditulis oleh Daud dengan judul di ayat yang kedua-dua tuh judulnya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Berarti saat itu Daud sedang merasakan kesedihan dan dia merasa bahwa Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan aku? Kayak gitu. Kemudian dia membuat Mazmur pujian. Dan di dalam Mazmur pujian ini dikatakan di ayat 23, aku akan memasyurkan namamu. Jadi walaupun Daud merasa seolah-olah Tuhan itu meninggalkan Daud, seolah-olah Tuhan itu jauh sekali di sana, tetapi Daud masih bisa mengatakan bahwa aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan di tengah-tengah jemaah. Berarti apa? Niat hati Daud untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, terkadang kita sering merasa bahwa aku kecewa. Kita kecewa dengan teman kita kecewa mungkin dengan orang tua kita pengen beli, mama aku mau beli es krim gitu. Tapi mungkin saat itu dengan kondisi kita yang seperti ini,
mama atau papa lagi tidak punya uang untuk beli es krim, atau kondisi hujan, karena saat ini video dibuat kondisi di luar lagi hujan petir. Jadi karena kondisinya hujan dingin kan nggak mungkin kita makan es krim. Nah, iya kan? Kenapa? Karena kalau pada masa musim hujan seperti ini, kemudian mamah belikan kita es krim, kita makan es krim, nanti kalau kita sakit, kita batuk, gimana? Padahal pada masa-masa yang seperti ini kan kita harus menjaga kondisi daya tahan tubuh kita, gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang baik gitu, dan kita harusnya mengucap syukur, kita bilang oh nggak apa-apa gitu, terima kasih Tuhan karena mama sudah mengingatkan saya untuk tidak makan es krim, nanti kalau saya makan es krim saya jatuh sakit gimana, kayak gitu. Nah, Mbak Intan punya satu pengalaman nih, waktu Mbak Intan masih kecil dulu, Mbak Intan punya sahabat, ceritanya punya teman main lah, yang kalau Mbak Intan lagi sedih, kecewa, lagi pengen curhat, Mbak Intan curhatnya sama temennya Mbak Intan ini. Sampai akhirnya satu ketika temennya Mbak Intan ini tuh cerita ke teman-teman yang lain. Jadi istilahnya dia membuka rahasianya Mbak Intan ke teman-teman yang lain. Jadi satu teman-teman, satu sekolah, satu kelas itu tahu semua dengan masalahnya Mbak Intan. Nah, habis itu Mbak Intan kan kecewa. Kok dia bisa bersikap jahat sekali nih sama Mbak Intan. Mbak Intan ceritanya curhat nih. Cerita sama ibunya Mbak Intan. Kemudian ibunya Mbak Intan bilang, itu bagus, kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membantu kamu untuk melihat bahwa itu teman yang baik atau bukan untuk kamu. Itu teman, berarti kalau dia membocorkan rahasiamu ke teman-temanmu yang lain, berarti kan dia tidak baik dengan kamu, dia tidak peduli dengan kamu, sehingga kamu harus bersyukur sama Tuhan. Coba kalau kamu sudah telanjur cerita rahasia yang besar sekali, yang itu penting, ternyata dia memberitahu ke semuanya, kan kamu lebih kasihan lagi. Jadi bersyukur kepada Tuhan, karena dengan temanmu cerita ke yang lain, kamu bisa menilai bahwa oh ini loh temanku nggak bagus, besok kalau aku punya masalah, aku mau curhat, jangan curhat ke temanku ini, tapi curhat ke yang lain. Bisa curhat ke ibunya Mbak Intan atau ke temannya Mbak Intan yang jauh lebih bisa dipercaya. Jadi kita mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi dalam keadaan kita, apapun itu, baik itu hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Siang tadi Mbak Intan pulang dari kerja, Mbak Intan masak. Terus lihat ini, tangannya Mbak Intan terluka kena pisau. Sakit rasanya, perih kena pisau. Apalagi itu kalau diukur pakai senti, mungkin keirisnya itu 1 senti sampai 1,5 senti lah. Dan darahnya itu masih terus mengalir kayak gitu. Nah, Mbak Intan udah kesakitan, perih. Tapi dalam hati Mbak Intan bilang bahwa terima kasih Tuhan, ini menjadi tanda bahwa Tuhan mengingatkan Mbak Intan untuk berhati-hati menggunakan pisau, berhati-hati ketika memasak. Jadi kita mengucap syukur, memuji Tuhan, berterima kasih pada apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baik itu hal yang baik ataupun tidak. Kalau hal yang baik ya jelas kita pasti terima kasih Tuhan karena saya dapat nilai bagus, terima kasih Tuhan karena nilai matematika saya 90, nilai bahasa Jawa saya dapat 80, terima kasih Tuhan. Kita senang, kita dengan mudah untuk memuji Tuhan, kita dengan mudah untuk berterima kasih dengan kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana jika Tuhan memberikan hal-hal yang tidak baik seperti yang tadi Mbak Intan ceritakan? Tangan Mbak Intan terluka, temannya Mbak Intan, sahabatnya Mbak Intan bocor, ceritain rahasianya Mbak Intan kemana-mana. Atau ketika kita minta sesuatu ke orang tua kita, tapi itu tidak diberikan orang tua kita tidak memberikan itu kepada kita. Kita pasti kecewa. Tapi di balik kecewa itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Mbak Intan sekarang kan tinggal di Solo ceritanya nih. Mbak Intan tinggal di Solo dan sekarang Mbak Intan punya ritual yang begitu luar biasa ketika Mbak Intan keluar dari, misalkan pergi kerja kemudian pulang, Mbak Intan sampai rumah, yang Mbak Intan lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan semua yang terjadi, apapun yang terjadi sepanjang hari di tempat kerja, bertemu dengan siapapun, Mbak Intan mengucap syukur. Nah, adik-adik,
Kemudian kalau adik-adik tanya sama Mbak Intan, berarti aku kalau mau mengucap syukur dan memuji nama Tuhan, aku harus berdoa terus ya Mbak Intan? Aku harus nyanyi-nyanyi lagu rohani terus ya Mbak Intan? Gitu. Apa aku harus berdoa dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Mbak Intan? Hey, memuji Tuhan itu ada banyak cara. Kita tidak selalu harus dengan cara datang, Tuhan terima kasih. Tidak harus selalu seperti itu. Tetapi kita bisa dalam hati kita bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik. Ketika kita mendapatkan berkat, nilai kita bagus, terima kasih Tuhan. Tapi dalam hati, terima kasih Tuhan. Atau misal contoh nih, ada teman kita yang punya roti lebih, yang punya jajanan kue lebih kayak gitu. Kemudian dia bawa ke sekolah atau bawa di tempat bermain kita di sekitar rumah. Kemudian dia bilang, kamu mau nggak aku bawa kue gitu. Dan kita bilang, oh iya terima kasih, aku ambil satu ya kuenya, dan kita makan gitu. Kita bisa dalam hati bilang, oh terima kasih Tuhan, saya dapat rezeki, saya dapat berkat kue yang bisa saya nikmati gitu. Jadi hal-hal kecil kita bisa mensyukuri itu semua. Kita bisa memuji Tuhan dengan menyadari bahwa kita mendapatkan banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Mbak Intan punya cerita tentang dulu waktu Mbak Intan masih kecil, Mbak Intan punya teman, punya sahabat. Mbak Intan sering cerita dengan sahabatnya Mbak Intan ini. Nah, sampai akhirnya satu hari sahabatnya Mbak Intan ini menceritakan ke teman-teman yang lain tentang masalah yang sedang Mbak Intan hadapi. Dan akhirnya dari rahasia cuma berdua jadi dikonsumsi oleh teman-teman satu kelas, satu sekolahan. Mbak Intan sedih, kecewa, marah. Kemudian Mbak Intan cerita sama ibunya Mbak Intan. Adik-adik tahu ibunya Mbak Intan bilang begini, Dek, kamu harus bersyukur gitu, karena Tuhan membuka matamu dan melihat bahwa oh itu temanmu baik apa tidak, ini temanmu bisa dipercaya atau tidak. Kalau temanmu tidak bisa dipercaya, berarti itu jadi pembelajaran buat kamu besok ketika kamu mau cerita, kamu harus pikir-pikir mau cerita sama temanmu ini apa tidak, karena dia tidak bisa dipercaya. Jadi kamu bersyukur dong dengan adanya masalah ini, kamu bersyukur bahwa Tuhan sedang mengingatkan kamu, Tuhan sedang membuat kamu untuk berhati-hati tentang teman-teman di sekitar. Dan habis itu saya bilang, oh iya ya, wah iya terima kasih ya Tuhan sudah ingatkan saya gitu. Adik-adik di rumah tahu nggak, kejadian ini juga baru tadi siang terjadi. Tadi begitu Mbak Intan pulang kerja, Mbak Intan masak dan lihat yang terjadi. Tangannya Mbak Intan terluka karena pisau dapur. Jadi Mbak Intan lagi motong bawang, kemudian ternyata aduh kena cukup panjang sih. Jadi hampir sekitar 1 cm, 1,5 cm lah panjangnya. Karena pisaunya Mbak Intan tuh tajam sekali gitu. Nah, perih sekali sakit. Tapi saat sambil mengobatin luka di jarinya Mbak Intan ini, Mbak Intan dalam hati bilang, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya untuk hati-hati menggunakan pisau. Saya bersyukur dan terima kasih Tuhan begitu baik mengingatkan saya gitu. Jadi kalau saya nggak hati-hati mungkin bisa lebih parah lagi kayak gitu. Jadi ini pembelajaran buat ke depan. Memuji Tuhan bisa dilakukan dengan cara hal seperti itu. Kita berterima kasih dengan apapun dan bagaimanapun keadaan di sekitar kita. Jadi dan ini hal yang kecil, sepele ya, tapi ini cukup menyenangkan kalau kita lakukan. Nah, adik-adik di rumah, kalau adik-adik mulai berpikir, Mbak Intan, jadi aku kalau mau memuji Tuhan, aku harus berdoa terus dari pagi sampai malam. Aku berdoa terus dari jam bangun pagi jam 7 sampai jam 9 aku mau tidur, aku harus berdoa. Nanti aku nggak beraktivitas dong. Atau aku harus tiap hari, tiap detik aku harus menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu gereja, lagu-lagu di kidung jemaat. Kayak gitu ya Mbak Intan. Salah satu cara memuji Tuhan dengan cara berdoa. Kita berangkat ke sekolah, kita berdoa. Kita mau belajar, kita berdoa. Kita bangun pagi, kita berdoa. Kita berdoa dan kita katakan terima kasih Tuhan. Tapi tidak harus serta-merta kita harus lipat tangan, tutup mata, berdoa. Ada cara dengan cara mengatakan kepada, seperti yang tadi Mbak Intan lakukan, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan Mbak Intan untuk, ini loh pisau dapurnya Mbak Intan tuh tajam
kayak gitu. Atau terima kasih Tuhan sudah mengingatkan bahwa saya harus berhati-hati memilih teman. Terima kasih Tuhan karena mama tidak mengizinkan saya beli es krim, karena kalau saya beli es krim nanti malah saya batuk. Jadi kita bisa dalam hati berkata terima kasih Tuhan, terima kasih, itu bentuk memuji Tuhan. Kemudian kita bisa juga menyanyikan lagu-lagu rohani. Seperti tadi di awal, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarkan nama Tuhan dipuji. Atau lagu-lagu dari Kidung Jemaat, beri syukur, atau macam-macam lagunya, kita bisa nyanyikan itu. Mbak Intan juga sering nyanyi lagu-lagu rohani, walaupun tak kasih tahu. Nada suaranya Mbak Intan itu kemana-mana. Jadi kalau biasanya ada yang ngiring itu, ini nada kemana sih kayak gitu. Tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan dari hati kita. Dan semua itu pasti bisa dipelajari. Nah, selain kita berdoa memuji Tuhan dalam doa dan dalam ucapan syukur, kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu senandung-senandung mazmur-mazmur rohani, yang bisa kita lakukan yang sangat mudah adalah dengan perilaku kita, dengan tingkah laku kita. Kita bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa bantu adik kita bisa bantu kakak kita bisa bantu papa mama, eyang, simbah, tetangga kita, teman-teman kita bisa bantu mereka. Apa yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kita bisa menolong mereka, kita bisa apa sih yang bisa kita kerjakan. Nah, adik-adik di rumah, tahu nggak satu perilaku yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan dengan untuk memuji Tuhan? Nih, masker. Dengan cara kita memakai masker ketika kita bepergian keluar rumah, itu sebenarnya kita tidak cuma melindungi diri kita sendiri, tapi kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Kita melindungi mereka dari bahayanya COVID-19. Nah, jadi dengan memakai masker sebenarnya kita sedang memuji Tuhan, berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan, dan kita spontan kita melakukan dengan aksi dan tindakan, yaitu melindungi sesama kita. Masker, dengan menggunakan masker, dengan kita jaga jarak, kemudian kita tidak ikut berkerumun, itu sebagai salah satu sikap kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, jadi sekali lagi bahwa memuji Tuhan dilakukan dengan banyak sekali cara. Cara yang paling dan cara itu adalah cara yang sederhana yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita bisa berdoa secara pribadi, berdoa dalam hati, terima kasih Tuhan. Kita bisa juga memuji, memuliakan Tuhan dengan nyanyi, puji-pujian, dan dengan tingkah laku dan sikap dan perilaku kita. Kita bisa dengan cara itu kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, jangan pernah bosan untuk memuji Tuhan. Jangan pernah bosan untuk memasyurkan nama Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Apapun keadaan kita, sekalipun keadaan itu tidak menyenangkan bagi kita akan merasa kecewa, marah, tapi kita tetap memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Satu ayat terakhir yang akan menjadi penutup dari firman kita di pagi ini diambil dari Mazmur 150. Mazmur 150 itu mazmur paling terakhir. Itu pasal paling terakhir dari kitab Mazmur. Dan kita mau baca ayat yang paling terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas, jadi biarkan kita memuji Tuhan. Biarkan hewan-hewan memuji Tuhan, biarkan tumbuhan memuji Tuhan, dan seluruh alam semesta memuji nama Tuhan. Seperti lagu ini. Lagu ini, puji Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa
Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Semoga kita selalu sehat selalu. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Mbak Intan firmannya. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Nah, persembahan ini bisa kalian titipin ke orang tua, dan persembahan ini akan kita iringi dengan lagu Bersyukur. Oke, musik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Kita nyanyikan satu lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Nah teman-teman, sekarang kita mau berdoa persembahan dan berdoa penutup. Mari Kak Cinta pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, dan Tuhan, ibadah anak ini akan segera selesai. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Kiranya firman yang kami dengar tadi dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak Bubun? Kita akan mengakhiri ibadah kali ini dengan memuji nama Tuhan sekali lagi. Nah, kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Musik. Pakai gerakan ya, supaya lebih semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Yeay, ibadah anak kali ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti ibadah anak ini. Oke, sekarang kita tutup. Sampai bertemu lagi di ibadah anak selanjutnya. Dadah.